Udah sok atuh boleh dimulai aja guys. Sok dimulai ya, maaf. Mulai ya guys. Buka heula tuh, buka heula. Suara aku kedengeran nggak? Dengar. Dengar. Aku mulai ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pengangguran. Anggotanya itu, yang pertama ada Amelia Nisa, yang kedua ada saya pribadi, Ayu Lestari, yang ketiga ada Diana, dan yang keempat ada Yolanda Veronica. Langsung share screen aja. Baik, saya Diana Dwi Julia akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Supardiani dengan NIM 1990017. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pengangguran. Nah, pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang Suaranya kecil nggak sih? tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menimbulkan masalah Gede di headset mah. berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Pakai headset. negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Gede telinga dekat speaker. Pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dengan tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita. Namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satunya diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran yaitu yang pertama, tingkat kesempatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja. Yang kedua, tingkat upah. Upah minimum provinsi masuk sebagai salah satu variabel di dalam penelitian pengangguran karena secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah suatu proses yang menunjukkan kenaikan harga umum yang berlangsung terus-menerus. Yang keempat, beban tanggungan penduduk. Beban tanggungan penduduk atau dependency ratio yaitu angka yang menggambarkan perbandingan banyaknya orang yang tidak produktif atau kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun dengan banyaknya orang yang termasuk ke dalam usia produktif. Baik, saya Diana Dwi Julia akan melanjutkan penjelasan mengenai pengangguran, yaitu jenis-jenis pengangguran. Nah, untuk jenis-jenis pengangguran itu ada yang berdasarkan penyebabnya dan ada yang berdasarkan sifatnya. Nah, untuk yang berdasarkan penyebabnya, yang pertama ada pengangguran struktural, di mana pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi.
Nah, yang kedua yaitu ada pengangguran konjungtur. Dalam pengangguran konjungtur ialah pengangguran yang terkena dampak dari adanya perubahan suatu perekonomian. Utamanya adalah dampak permintaan penawaran terhadap suatu barang. Nah, yang ketiga ada pengangguran friksional. Dalam pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Nah, salah satu penyebab kesulitan di sini ialah letak geografis dan juga kurangnya informasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengangguran musiman. Dalam pengangguran musiman itu terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya dalam hal ini yaitu seorang petani, di mana petani itu akan bekerja pada saat musim tanam dan juga musim panen. Nah, selanjutnya ada pengangguran teknologi. Dalam pengangguran teknologi itu terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya diproduksikan menggunakan tenaga manusia sekarang tergantikan oleh tenaga mesin atau teknologi. Nah, selanjutnya ada pengangguran voluntary. Di sini orang-orang yang menganggur itu bersifat sukarela, yang sebenarnya mereka itu bisa mendapatkan kerja tetapi tidak mau atau sukarela untuk tidak bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pengangguran terbuka, di mana orang-orang yang tergolong sebagai angkatan kerja itu sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Nah, selanjutnya ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi karena terlalu banyaknya jumlah tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan. Padahal dengan mengurangi jumlah tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, itu tetap tidak mengurangi jumlah produksinya. Nah, yang terakhir yaitu ada yang setengah menganggur, di mana pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja itu tidak bekerja secara optimal dikarenakan tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pengangguran terhadap perekonomian. Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian, kita tuh dapat mengelompokkan pengaruh pengangguran tersebut ke dalam dua aspek. Yang pertama, ada dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Dan yang kedua, ada dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya atau masyarakat. Nah, untuk yang pertama, itu ada dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara, di mana tujuan pembangunan ekonomi suatu negara itu kan pada dasarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat atau pertumbuhan ekonomi agar stabil atau dalam keadaan naik terus. Nah, jika dalam suatu negara tersebut tingkat pengangguran relatif tinggi, itu dapat menghambat tercapainya pembangunan ekonomi suatu negara yang telah dicita-citakan. Nah, hal ini tuh dikarenakan dampak pengangguran yang negatif terhadap kegiatan perekonomian. Seperti halnya dengan adanya pengangguran, itu dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang telah dicita-citakan. Nah, yang kedua, dengan adanya pengangguran, itu pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak itu akan berkurang. Nah, dengan adanya pengangguran juga tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya pengangguran itu dapat menyebabkan daya beli masyarakat itu akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang hasil produksi itu akan berkurang. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya atau masyarakat, di mana seperti halnya dengan adanya pengangguran itu dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Dan yang kedua, dengan adanya pengangguran itu dapat menyebabkan hilangnya keterampilan. Dan yang ketiga, itu dengan adanya pengangguran itu dapat menimbulkan ketidakstabilan politik sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Veronica dengan NIM 1908880. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menanggulangi pengangguran di suatu negara. Seperti yang kita tahu, pengangguran itu merupakan suatu hal yang membahayakan dalam perekonomian negara. Pengangguran itu harus dicegah dan kita perlu tahu apa aja penanganannya, karena dari tahun ke tahun angka pengangguran itu sulit diatasi karena tiap tahun itu meningkatnya para pencari kerja, terus kebutuhan perusahaan, munculnya sumber daya mesin yang semakin canggih dari tahun ke tahun, dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dilakukan untuk masalah penanganan.
Pengangguran. Yang pertama itu adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan, berarti semakin banyaknya juga peluang para pencari pekerja untuk dapat diterima di suatu pekerjaan. Kedua, meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja itu bertambah. Selanjutnya, yang ketiga, menempatkan pencari pekerja sesuai dengan kemampuannya, di mana dengan menempatkan pekerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, maka para pekerja itu akan lebih memiliki jiwa yang semangat dan loyal dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Pemerataan pekerjaan ini juga akan membuat pekerja lebih mudah dilakukan, dan para pekerja ini akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah melatih para pekerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Dengan mengarahkan pekerja membuka usaha sendiri yang sesuai dengan passion dan keahlian dalam pekerjaannya akan membuat pekerja itu lebih nyaman dalam berwirausaha karena dalam melakukan pekerjaannya itu dia sesuai dengan keahliannya. Nah, hal ini akan mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Yang kelima, ada training dan pelatihan kepada calon pekerja. Nah, para pekerja itu haruslah menjadi yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Keahlian yang dimiliki dalam pekerjaan itu harus diasah sedemikian rupa agar dapat dipergunakan dengan baik dalam perusahaan. Nah, ini merupakan rumus tingkat pengangguran, yang mana tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan bekerja baru dikali 100. Kita perhitungannya yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu baru dikali 100. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal mengenai perhitungan tingkat pengangguran. Seperti dari contoh soal ini, diketahui bahwa usia kerjanya itu adalah 15.030.071, angkatan kerjanya 10.445.765.000, dan jumlah pekerjanya itu adalah 9.543.222. Nah, langkah pertamanya itu kita cari penganggurannya berapa. Rumusnya AK dikurang P, yaitu 15.030.071 dikurang 9.543.222, hasilnya itu 900.002.543. Selanjutnya langkah keduanya itu kita cari tingkat penganggurannya menggunakan rumus dalam tanda kurung pengangguran dibagi angkatan kerja tutup kurung dikali 100%. Nah, hasilnya itu adalah 9,46%. Nah, baik, selanjutnya saya Ayu Lestari dengan NIM 1900839 akan menyampaikan tentang analisis kasus dari kelompok kami. Pengangguran merupakan problema ekonomi yang tidak juga terselesaikan hingga saat ini. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi COVID-19 ini yang juga turut memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia bahkan internasional, dan secara tidak langsung juga mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada 2020 mencapai 8,1 hingga 9,2%. Dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Nah, untuk lebih lanjut, pada tahun 2021, TPT juga diperkirakan akan mencapai kisaran 7,7 hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 juta sampai 12,7 juta orang. Angka tersebut naik dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat TPT pada Februari 2020 itu sebesar 4,919% dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,88 juta orang.
Nah, bisa dilihat di PowerPoint, di situ ada grafik yang menunjukkan angka TPT yang memiliki kecenderungan untuk Dari sananya kan nggak ada suaranya. Nggak ada mal. Ini gimana caranya ya? Masih share screen. Tuh ada tuh. Udah ya, Kak? Gak kedengeran ya? Coba play lagi. Masih belum ada, Fer. Tuh speaker HP-nya di ke headset lu aja, Fer, yang ini. Beda headset. Yaudah gue pakai laptop aja ya ntar. Iya. Boleh. Maaf ya guys. Maaf ya, Vero, ngebala di PC. Feedback. Coba di-mute satu, Fer. Feedback. Kenapa? Di-mute satu. Oh iya maaf. Feedback. Maaf ya guys, di home lama. Di kelas bahasa Inggris. Si Dava suka kepo. Maaf lama ya guys. Apa, Fer? Buat yang bertanya tuh kelompok 10, 11, sama 12, Rik. Kedengeran nggak? Fer, Belum itu ada, unmute Fer. dulu tuh yang itunya. Yang Yolanda Veronikanya. Satunya lagi. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Yep. Dari HP gua atau laptop gua. Nggak ada suaranya ini. Tapi
Iya, nggak ada. Videonya ada suaranya nggak sih? Ada. Kalau di elunya ada nggak, Fer, suaranya? Nggak ada. Subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Gue kira cuma di share doang. Kalau nggak ada mah ada PPT-nya kan. Coba aja presentasiin langsung aja pas bagian Ayunya aja. Ntar kita Bodor aja. Atau gini aja, aku share video aku aja tuh. Boleh. Boleh Iya, yuk. boleh. Tapi aku nggak bisa share screen. Aku kirim ke Vero aja. Vero yang di Google Drive. Vero. Si Vero liar. Maaf ya Vero. Kacau. Itu ngapain di kamar Kokon? Curiga. Ini sama Destra. Mabar. Oke, itu pasti ada filteran gerak. Masih nggak ada suaranya ya? Tetap nggak ada suaranya, Pel. Nggak tahu sumpah gimana caranya. Tapi itu videonya ada suaranya kan yang Ayu tadi di kamunya. Nggak ada. Coba di itu aku ya. Awal-awal ada. Ada gak? Nggak ada, Fer. Ini juga jadinya. Nggak ada. Jadi nggak ada juga. Coba dari Diana atau Amel share screen. Coba deh yang HP keluar Coba dulu dari Zoom-nya linknya deh. bagi deh. Linknya bagi coba. Iya, link. Dikirim Iya. ke grup. Coba. Bagi-bagi Waduh. ya. Aduh. Siapa Lihat yang jadi moderator atau langsung aja pembukaan yuk. Oke. apa yang Mandi dibaca. sambil gercep. Oke, mandi. Aku kirim ke kamu ya. Oke. Banyak yang nge-page. Wow. Oh. James minta background mana, James? Butuh akses, Fer. Ini pakai ini ya, pakai UPedu itu ya. Itu si Diana yang punya. Akses katanya. Diananya. Diana. Dan Coba pakai nih UPedu. aku pakai UPedu nih. Coba mana? Ini aku juga lagi login lagi. Nah. Tetap need akses di lock ya. Itu linknya dari Diana. Coba. Udah request akses. Iya ini tetap request. Oh, request guys. Iya nunggu request. Kamu paling presentasi lisan aja kali ya, Yuya? Iya, paling gitu. Oh iya, Kali ini dibuka linknya.
Iya, maaf ya teman-teman. Iya nggak Maaf ya, apa-apa. padahal aku tuh udah ada suaranya pas ngirim video tuh. Oh, Fer. Tadi yang awal-awal ada kan ya? Ya, yang Nggak awal jelas. ada. Udah diakses sudah katanya Diana. Bentar. Ah, ya. Iya. Jangan. Ngakak banget tiba-tiba anjir. Ya, eta lagu naon euy. Telat banget Asep. Si Asep. Nge-like aja sih Asep. Aduh, aku Rumah Saska menyanyikan, guys. Bentar ya guys, loading. Diana. Untung ibunya nggak ada nih. Di record tapi Mama guys, bentar guys. Ih, Dapa lagi nonton ya. Iya lagi nonton. Parah nggak merhatiin guys Maaf ya. Dapa. Tadi sebelumnya. Ayo loading kayaknya, bentar ya. Kami loading nak. Ben. Nah, 150. Aku sambil chat ibunya aja kali ya. Kirain itu boleh, adiknya masuk kamera. Adik Kamal. Adik Jamal. Bentar guys, masih loading guys. Tumben lama euy. Hai Sarah. Halo Sarah. Sotoy banget emang Sarah. Iya bener oh. Bilang pada orang tua. Yang mana Fer videonya Fer namanya? Yang mukanya Ayu aja. 1008. Kalau enggak ya. Bentar. Ya, yang 1080. Yang username-nya VN2020 itu kayaknya. Oke, bentar. Iya, itu. Kemana? Kok nggak ada? Hilang. Don't know. Ada di sini. Bentar. Nah, hilang. Itu ada tuh video Ayu, itu tuh videonya Ayu aja. Iya, mukanya Ayu aja tuh. Oh. Bentar. Siapa itu Mbak? Gini aja deh, jadi PPT-nya aja yang ditampilin. Ya siapa? Tapi siapa kamu? Pero ada PPT-nya. Dilan. Tuh si Dilan ya di. Ada kan, Dap? Ini ada Dap di sini. Ya aku nggak hilang. You don't know, baby. Ya tuh mungkin PPT-nya aja. PPT-nya yuk. Kalau ada kirimin boleh. Iya. Soalnya ini lama Tuh, Aduh, maaf lama ya, guys.
Tenang Ya nggak apa-apa, Ayu. Jangan minta maaf terus. Aku kan jadi nggak enak. Apa sih, Rizky? Lah. Loh, Ke kok Dava jadi ini aku aku kirim ke sih? Dava. Bebas. Aku lah tuh, Ayu. Bisa gak? Kalau enggak gue tampilin PPT nih. PPT aja, Fer. Mau kamu atau siapa? Punya PPT? masih belum bisa lanjut juga guys, katanya masih gangguan. Kirim link Lanjut itu saja. dong. Zoom kita ke PC. Saya tahu Jamal sih maneh. Bisa diciptakan. Bisa. Jamalnya di guru SD-nya. Tapi kan background-nya tidak ada. Guru SD. Ayo jelasin itu ya, lisan ya. Nama kamu Fer desainnya ya. Udah. Tuh ada apa itu? Gak ada yang chat dari doi, Fer. Wow. Main WhatsApp aku tuh main lain. Yang mana yuk kamu yuk? Nah itu. Iya. Mantap. Itu baru sampai yang kurva ya, yang kurva belum dijelasin. Di grafik. Iya, mungkin. Itu kan ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Untuk grafiknya bisa dilihat yang di sebelah kanan itu adalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Kalau lebih jelasnya ini, kelihatan nggak ini angka-angkanya? Nah, jika diperhatikan, angka TPT ini mempunyai kecenderungan untuk meningkat pada Agustus dan kembali turun pada Februari. Hal tersebut dipengaruhi oleh periode tahun ajaran sekolah yang berakhir pada semester ganjil, sehingga banyak lulusan sekolah yang tengah mencari kerja juga turut tercatat. Angka pengangguran juga senada dengan tren TPT setiap periodenya. Jumlah pengangguran pada Februari 2010 tercatat sebanyak 8,59 juta orang, dan angka tersebut cenderung menurun hingga mencapai 6,88 juta orang pada Februari 2020. Next slide. Nah, selanjutnya, mengapa sih pengangguran itu semakin banyak setelah pandemi COVID-19? Nah, akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi, maka akhirnya perusahaan juga mengeluarkan berbagai kebijakan, yang salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Juga ada beberapa kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave atau itu tuh cuti di luar tanggungan. Terus sebelahnya lagi itu ada grafik jumlah pekerja yang terdampak COVID-19. Dalam rinciannya, Kemenaker menyebut angka tersebut terdiri dari 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.221 pekerja sektor formal yang terkena PHK, juga pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang. Next. Nah, adapun solusi efektif untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu ada melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan
Kerja atau BLK tanggap COVID-19. Yang kedua, ada program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah Kemnaker membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan. Dan yang terakhir adalah memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Nah, di sini saya tertarik dengan solusi yang kedua, di mana itu adalah program padat karya dan kewirausahaan. Dan yang sudah sebelumnya kita bahas juga, yang lagi hangat diperbincangkan beberapa waktu lalu, pro kontranya itu adalah Omnibus Law. Next slide. Next, Vero. Nah, pemerintah beranggapan bahwa kebijakan ini menjadi upaya perusahaan padat karya untuk membangun usahanya di Indonesia, sehingga akan terbuka banyak lapangan kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan untuk berjalannya upaya ini juga diperlukan sinkronasi aturan untuk mempermudah investasi di Indonesia, sebab masih banyaknya aturan yang overlapping atau tumpang tindih itu baik di pusat maupun di daerah. Hingga akhirnya, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memangkas rantai perizinan dan birokrasi dengan tujuan untuk mengundang investor padat karya agar berlabuh ke Indonesia. Nah, ini dinilai penting, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang menyerang perekonomian dunia. Selain itu, juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah untuk mengatasi korupsi dan pemungutan liar. Udah itu aja, terima kasih. Mantap. Yuk, kelompok 10, 11, 12 yang mau bertanya silahkan. Atau yang mau nambahin. Aku mau nanya yuk. Boleh kali. Mohon maaf sebelumnya kameranya dimatikan karena ada kendala teknis. Iya, tadi aku off cam nggak? On cam? Off cam. Maaf guys, lupa nggak kepencet. Gempur. Lanjut kali. Lanjut ya, perkenalkan nama saya Gali Muhammad Akbar dengan NIM 190.004 dari kelompok 12 izin bertanya. Mengenai RUU Cipta Kerja ini ya, terutama yang paling disorot itu mengenai ketenaga kerjaan gitu. Tadi Ayu membahas beberapa poin penting gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan gitu, sebenarnya gitu, apa sih tujuan dari RUU ini? Apakah betul ini menguntungkan bagi pekerja ataupun menguntungkan bagi investor gitu? Ketika berbicara mengenai keuntungan bagi pekerja gitu. Oke, kita berbicara keuntungan gitu ya. Ketika kemajuan suatu negara tanpa diimbangi dengan kesejahteraan masyarakatnya, itu sama saja dengan nol besar gitulah atau bohong gitu. Bisa dikatakan seperti kita itu dijajah di negara sendiri gitu. Nah, ketika niat pemerintah yang ingin membawa investor secara skala besar gitu, dengan adanya undang-undang yang diciptakan gitu, apakah sudah tepat atau belum gitu? Yang saya ingin tanyakan itu. Terima kasih. Oke, makasih Gali, ditampung dulu Ayu ya. mau bertanya yuk. Oh. Itu ada. Gimana sinyalnya udah bagus? Udah, alhamdulillah. Itu Anggi mau nanya dulu. Sumatera. Sumatera. Pertanyaan Anggi udah ditampung juga. Oh iya, gampang itu mah udah di chatnya. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok berapa ntar? Kelompok 11. Nah, mau bertanya. Nah, sebelumnya kan pada Maret 2019 itu kan ada isu program Jokowi yang mengenai pengangguran itu akan digaji oleh negara. Nah, itu udah terlaksana, yaitu di mana adanya program prakerja.
program ini hampir sama lah sama kayak di negara Finlandia. Cuma ada perbedaan. Kalau di Finlandia ini kan program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi Pero bentar. maaf ya Pero. Di Finlandia kan pengangguran yang digaji itu dipilih secara acak dan hasilnya juga ke depan mereka mendapatkan pekerjaan yang diminati ataupun yang sesuai bidangnya lah. Nah, karena pada umumnya juga dasarnya warga Finlandia itu pemilih banget dalam hal dunia pekerjaan. Menurut kelompok penyaji di Indonesia apakah bisa melakukan hal yang sama? Di mana kan program prakerja ini para pesertanya udah mendapatkan pelatihan intensif sesuai bidang yang diminati masing-masing kan. Apakah pengangguran di Indonesia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang masing-masing? Nggak usah sesuai bidang masing-masing lah. Apakah pengangguran di Indonesia akan mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program ini? Dimana kan sekarang pertumbuhan ekonomi itu nggak berkembang dalam hal itu, lebih berkembangnya di dalam hal teknologi digital. Termasuk tuh sama unicorn yang sedang berkembang. Justru itu menjadi musuh bagi lapangan kerja. Sedangkan solusi utamanya itu adalah memperluas lapangan kerja sebesar-besarnya. Gimana menurut kelompok penyaji? Apakah pengangguran di Indonesia akan teratasi dengan adanya program itu? Terima kasih. Oke, Kai, makasih. Gimana kelompok 9 mau langsung ada yang jawab nggak? Anggi, pertanyaannya mau ngomong sendiri apa Yolannya? Vero yang ngomong? Vero aja yang ngomong. Oke. Jadi, teman-teman, tadi Anggi nanya perwakilan dari kelompok 10. Dalam memahami fenomena pengangguran ini, saya pernah mendengar tentang program padat karya yang merupakan salah satu upaya dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, menurut teman-teman kelompok 9, penjelasan dan pendapat kalian tentang padat karya itu seperti apa? Nah, aku pengen coba jawab. Jadi, padat karya itu merupakan program untuk menyerap tenaga kerja. Nah, padat karya ini tuh kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin. Tujuan utamanya itu dari program padat karya ini tuh untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kehilangan penghasilan dan pekerjaan tetapnya. Nah, ini aku juga baca di artikel, penciptaan lapangan kerja yang lebih besar diperlukan untuk menyerap pengangguran.
Oleh karena itu, pada tahun 2015 yang lalu tuh, Pak Jokowi telah meluncurkan program dengan nama Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja. Nah, pada saat itu ada 16 perusahaan investasi padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 121.285 orang dalam kurun waktu 5 tahun. Itu, Anggi. Terima kasih, Vero. Terima kasih. Sama-sama ya, Anggi. Amel mau jawab duluan nggak? Oh iya. Vero udah selesai. Vero udah selesai. Kelompok 10 udah ya, berarti sisa 11-12. Aku mau coba jawab yang ya. Oh iya, sok. Ya, sok, Meng. Teman-teman sebelumnya mohon maaf ya, videonya dimatiin. Oke, izin menjawab yang Kai. Tadi tentang prakerja ya. Nah, sedikit ngerti sih tentang prakerja. Jadi kan untuk definisinya sendiri, prakerja itu, program Kartu Prakerja itu adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi COVID-19, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, pertanyaannya kan apa dengan cara program ini para pengangguran dapat pekerjaan? Sebenarnya nggak menjamin untuk dapat pekerjaan, karena di program ini tuh kita kan dapat pelatihan gitu, ada banyak pelatihan pokoknya. Terus kita juga dapat saldo insentif gitu, dapat uang gitu, 2.400.000 kalau nggak salah itu tuh. Untuk setiap orang yang ikut ke program Kartu Prakerja itu. Nah, mungkin kalau setahu aku ya itu tuh buat ya bekal aja gitu, bekal buat kita cari kerja sama lebih dapat pengalaman ininya gitu, pelatihannya buat diri kita buat cari kerjaan, terus ada sertifikat juga. Nah, itu tuh bisa dipakai buat kita ngelamar kerja nantinya gitu. Kalau untuk ngejamin dapat kerjanya tuh belum tentu terjamin sih, tapi yang lebih dapatnya yaitu pengalaman sama sertifikatnya yang bisa kita pakai buat ngelamarnya gitu. Ada yang kurang jelas nggak atau mau lebih dijelasin lagi? Kalau yang mau nambahin, boleh. Ya, boleh menambahkan. Sok, Riki silakan. Boleh, Riki. Ya, terima kasih sebelumnya mengenai prakerja gitu ya. Memang tidak menjamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Tetapi banyak juga yang insentifnya itu digunakan untuk usaha gitu ya. Contohnya saya kan di Facebook itu gabung sama komunitas-komunitas yang prakerja gitu ya. Nah, banyak dari mereka itu hasil insentifnya itu dipakai untuk usaha kecil-kecilan gitu, kayak warung dan sebagainya gitu ya. Jadi selain sebagai modal kerja juga bisa sebagai modal usaha gitu. Nah, gitu aja sih teman-teman. Berarti sebelumnya maaf ya, ini berarti program prakerja ini tepatnya untuk membuka usaha untuk diri sendiri gitu ya, bukan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan nantinya dengan mempermudah adanya program ini gitu. Iya gitu ya. Memang tujuannya itu supaya memudahkan untuk mencari kerja gitu ya, tapi itu kembali ke inisiatif masyarakatnya lagi gitu ya. Kalau memang saat ini mencari pekerjaan itu susah gitu, kita bisa membuka lapangan usaha kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Amel, terima kasih Riki. Cukup. Ya, sama Kai. Selanjutnya aku mau coba jawab yang Galih deh. Galih, udah nggak? Nah, pertanyaan Galih itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini udah tepat atau belum. Nah, itu untuk kalau dilihat dari sisi positifnya itu
kan tujuannya untuk menarik investor. Kalau banyak investor, berarti banyak yang berinvestasi sehingga terbuka lapangan kerja. Cuman kalau dilihat dari dampaknya ini memang untuk jangka pendek mungkin bisa dicapai. Terus kalau dinilai tepat atau belum, kalau misalkan tepat tidak mungkin ada banyak orang yang turun ke jalan mendemo kebijakan itu. Tapi memang setiap kebijakan itu pasti ada pro kontranya. Terus kalau dikaji lagi lebih dalam, ya kita tahu sendiri dan kita udah pernah bahas juga sebelumnya tentang Omnibus Law ini. Untuk menjawab tepat atau tidaknya itu bagi saya pribadi itu kurang tepat. Itu sih, Li. Jelas nggak, Li? Atau ada yang mau nambahin, silahkan. Suaraku kedengeran nggak, guys? Tadi. Terdengar. Gali, gimana, Li? Ada yang mau nambahin nggak? Nambahin ya. Boleh, Dak. Ya, emang gitu. Cipta kerja itu sebenarnya bagus, tapi ada beberapa hal yang miss gitu. Niatnya itu kan benar tadi mempermudah birokrasi gitu biar para investor juga datang ke Indonesia buat investasi dengan kemudahan birokrasinya. Nah, setelah investor kan dapat datang tuh, jadi mereka itu bisa membuka perusahaan apa yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan, akhirnya juga pengangguran berkurang. Jadi sayangnya itu hak bagi buruh itu malah dipangkas. Jadi itu yang disayangkan itu di situ sebenarnya udah bagus gitu membuka lapangan pekerjaan besar-besaran, tapi dengan kemudahan itu ada juga kemudahan memperkerjakan orang, terus memberhentikan pekerjaan orang juga lebih mudah gitu bagi perusahaan. Jadi ibaratnya itu lebih gampang naik buat orang kerja, tapi buat orang menganggur juga lebih gampang gitu. Terus selain itu kan ada dampak lingkungannya juga kurang diperhatikan gara-gara yaitu kemudahan berusaha di birokrasinya tuh dipermudah gitu. Sebenarnya 50-50 sih kalau untuk RUU Cipta Kerja ini tuh, itu aja. Sip, makasih Dava. Ada pertanyaan lain yang belum kejawab nggak? Udah ya? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup yuk dari aku mah. Sip, yang lainnya ada nggak? Cukup Atau yuk. yang punya Bahkan. Jadi gimana ini? Assalamualaikum, mau tanya dong. Cek. Mangga, boleh. Mangga Pak Ustad. Boleh. Mangga lagi. Kan tentang pengangguran ya. Ini tips trik pengangguran yang berkualitas gitu. Gimana? Tips pengangguran yang berkualitas? Iya. Pengangguran yang berkualitas. Sama satu lagi deh. Kan kalau misalnya orang desa tuh kadang yang nganggur tuh mau ke kota ceritanya buat nyari kerja, tapi di kotanya tuh ternyata malah nggak dapat kerja, jadi nambah nganggur juga di kota. Nah itu solusinya gimana gitu? Apakah di desanya aja harus stay nganggur sambil nyari kerjaan di desanya atau gimana gitu solusi yang kayak gitu? Terima kasih. Sip. Ada yang mau jawab nggak? Kelompok 9. Bisa pakai volunteer gak sih? Itu kan gak digaji ya.
bagiannya Diana tuh tadi. Belajar biar Sok yuk masuk kalau mau jawab. PTN. Diana, Iya. Mau nah ada menjawab Pak pertanyaan. Pak Julian. Oh, sudah Pak. Mau jawab Boleh, Di. pertanyaan Irfan. Ya, Di, Tadi silakan. tips mengatasi pengangguran yang berkualitas. Nah, itu untuk jadi pengangguran yang berkualitas itu yang pertama dibutuhkan fisik yang sehat. Karena bagaimanapun fisik yang sehat itu kan akan menunjang karir kepenganggurannya. Artinya dengan jasmani yang selalu fit itu si penganggur itu nggak mudah depresi gitu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mirip ke tuntutan gitu. Terus yang kedua itu rohani alias psikis atau rasa kepercayaan diri. Dimana masalah ini tuh kalau tidak segera diatasi kan akan berbahaya. Nah, terus yang ketiga itu nggak boleh ninggalin hubungan sosialnya. Terus yang keempat itu mencintai diri sendiri gitu, untuk buat diri sendiri itu jadi bangga. Baru itu, Irfan. Mana Irfan udah kejawab? Ya, kalau yang kasus kedua itu gimana tuh, yang orang desa ke kota jadi nganggur itu gimana? Oh iya. Aku mau coba jawab ya, tapi ini mah buat pandangan aku aja gitu. Ya, oke. Ya buat aku mah kan dari desa tujuan ke kota tuh buat nyari kerja. Tapi kalau misalkan di kotanya malah nggak dapet, dia kan perlu hidup gitu untuk di kota, sedangkan dia belum kerja. Jadi dia belum punya penghasilan. Kata aku mending balik lagi ke desa gitu. Jadi kan di desa juga banyak kalau di desa tuh lebih ke pertanian, bisa minta kerja gitu serabutan dulu gitu, atau sambil punya relasi nanti minta minta loker gitu. Terus kan kalau di desa di rumah bisa mempersiapkan diri juga apa yang kurang gitu. Itu sih kataku. Yang lainnya ada yang bisa ini nggak? Mau menambahkan? Yuk. Oh, Cihuy, boleh. Kalau kata aku mah ya, Pan, kalau udah tahu dari desa ke kota ya seenggaknya kita mempersiapkan diri kita gitu. Kita punya skill apa ke kota teh gitu. Kalau nggak punya skill apa-apa, Nah, iya benar. mending nggak usah ke kota. Sekarang kalau kita punya skill, misalkan skillnya teh menjahit misalkan teh, kan kita seenggaknya bisa cari peluang-peluang di sana gitu, karena kita punya skill, punya kepercayaan diri di satu bidang itu. Kalau misalkan memang nggak ada nih lapangan pekerjaannya, kalau memang misalkan lapangan pekerjaannya nggak ada, seenggaknya dengan skill yang kita punya teh bisa membuka peluang usaha lain yang bisa membuka pekerjaan gitu, membuka lapangan pekerjaan baru. Kata aku masih intinya di pengangguran ini teh skill kita gitu. Kalau emang nggak punya skill ya Anda berharap kerja, ya sekarang kita nggak punya modal apa-apa ya mendingan nggak usah aja gitu, nggak usah maksain, nggak usah nyalah-nyalahin juga. Kata aku mah lebih kembali ke diri kitanya aja sih yang siap gak gitu dengan jadi intinya mah kata aku mah lebih ke diri kitanya aja gitu yang harus mempersiapkan gitu, karena kan susah gitu sekarang kan cari pekerjaan itu gitu. Kalau emang nggak ada ya kita ciptain peluangnya gitu dengan skill yang kita punya. Kata aku mah kayak gitu. Terima kasih. Iya benar. Ya. Soalnya kalau ke luar kota mah malah nyusahin orang lain ya kan. Oke. Berarti nyambung juga ya sama tadi yang Irfan tanyain ke Diana, yang dijawab Diana. Kan kata Cihu itu kembali ke pribadinya. Tadi Diana udah ngasih tips gimana jadi pengangguran yang berkualitas. Itu tuh bukan untuk selamanya jadi pengangguran kan, itu buat persiapan kalau nanti nyari kerja. Gitu sih kayaknya ya. Iya kayak ya.
Sok atuh ada lagi enggak? Farik, Ada lagi. Itu siapa? Farik mau nanya enggak? Farik biasanya nanya wae. Asep, Nggak kedengeran, Farik. Manggil aku guys. Nggak kedengeran, Farik. Nggak ada suaranya, Rik. Coba ditulis tangan, Rik, terus liatin ke kamera. Diketik aja tuh guys. Nah, coba tanyain di grup guys. Tadi aku udah nge-PC si ibu, katanya sih lanjutkan aja. Lanjutkan saja, Mal. Coba deh yang presentasi nanya di Lanjutkan grup. saja. Ya. Udah beres gitu, udah selesai sesi tanya jawabnya. Udah mau di akhir gimana gitu, bisa ibu mau join. Siapa si Destra jeung si Farik keker di mana ya tahu ya. Asep juga buah nanas, Asep, mana Asep? Aneh anjir. Ikan subang, buah nanas. Kayak itu ngeri anjir. Parah. Si Riki parah. Iya teu ieu euy da amun isuk MKK dilepekan buukna. Mun make batik anu koneng teh Asep halus. Oh, ya mirip banget, Cok. Cek saning buah nanas teh. Coba pajar. Mal tadi ibunya checklist nggak? Tadi mah online bentar. Sekarang checklist di grup itu nggak ada. Online dah si ibu. Assalamualaikum. Parah itu Destra. Si Bukan Destra. apa ini? Bukan aing. Si Dava. Waalaikumsalam. Tapi kangen Pak. asli. Gimana untuk mengisi waktu kita mendengarkan Assalamualaikum Bapak terus. Ini udah ditutup sesi tanya jawabnya. Belum, Gi. Mau nanya lagi. Jadi kemana emang baru bangun? Pero. Jadi lagi di parah ya, Gi. Sinyalnya bagus. Irgi. Ya, nggak ada lagi loh pundung si Irgi.
Nah, Ini parah anjir. Asik dia. Oh, intinya tapi off cam jadi rada lancar. ini masih direkam. Masih. Yu udah di-read belum Yu sama bapak sama ibu? Ditutup aja dulu meren ya. Kali ya, udah enak soalnya. Belum, mah. Tutup aja ya. Kelompok 10, 11, 12 sudah nanya semua kan? Tadi Kai dari kelompok 11. Gali dari kelompok berapa? Kai berapa? Di kelompok berapa? 12. Gali 12. Oh, berarti udah semua. Udah. Tutup Udah aja ya? ini. Tutup aja Ayu. Boleh yuk. Kamu yang nutup boleh. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sudah berkontribusi untuk bertanya, sudah berpartisipasi untuk bertanya. Sama. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau materi yang belum dipahami. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.